Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu perguruan tinggi terbaik yang ada di Kota Kediri, yaitu Universitas Kadiri. Dalam program Jepret, Jejak Prestasi Terkini, kita akan mencari tahu bagaimana prestasi atau capaian dari Universitas Kadiri yang hari ini bisa disampaikan untuk pemirsa. Tentunya lewat Tridharma Perguruan Tinggi. Ada banyak hal yang memang itu menjadi tugas utama mereka agar bisa memberi manfaat seluasnya, terutama dalam pendidikan untuk masyarakat Kota Kediri. Disinilah pencetak Kawah Chandra di muka. Disinilah salah satu kebanggaan Kota Kediri lahir lewat dunia pendidikan tinggi. Kehadiran Universitas Kadiri sebagai salah satu perguruan tinggi yang hari ini ada di Kota Kediri, pemirsa, ternyata tidak hanya memberikan aura positif untuk masyarakat belajar di tempat ini, tapi juga sebagai pelengkap bagaimana ada 7 fakultas dengan 25 prodi. Dan tentunya di bawah naungan yayasan atau YPSS Wali Songo yang membuat dukungan semaksimal mungkin agar unik bisa hadir menjadi yang terunik dan juga terbaik. Saya bersama dengan Ketua YPSS Wali Songo, Pak Profesor Dr. Heru Marwanto MM. Baik, nggak hafal gelarnya nih Bapak, mohon izin, jangan dihukum ya saya. Kita akrab dengan beliau, Pak Heru. Pak Heru ini sebetulnya di mana saja sih? Saya lihat bajunya juga banyak sekali, bisa di berbagai lintas kegiatan begitu Pak Heru ya. Rupanya beliau hari ini adalah Ketua Dewan Pembina ya Pak ya. YPSS kepanjangannya nih Pak. YPSS itu artinya adalah Yayasan Pendidikan Sudanjo Supriyadi Wali Songo Kediri. Jadi kami awal berdirinya dulu bahwa setiap daerah itu wajib mencantumkan nama pahlawan. Nah, daerah Kediri. Ya. Itu kapan itu? Jadi itu tahun 1980 dulu itu ada beberapa perguruan tinggi. Ada Universitas Kadiri dengan Yayasan Pendidikan Sudanjo Supriyadi, ada Universitas Majen Sungkono di Mojokerto, Wisnuwardana di Malang, Yosudarso di Surabaya, dan sebagainya itu. Ada 9, makanya dikategorikan Wali Songo tadi. 9 perguruan tinggi awalnya itu pada tahun 80-an itu tadi. 80-an ya? 80-an. Sekian waktu Pak Heru bergabung ada di dalamnya, dan saya juga sempat, kalau kita buka sedikit sejarah, buku sejarah direktorat begitu, menjabat sebagai rektor hingga saat ini sebagai ketua yayasan. Tentu dalam perjalanan ada banyak cerita yang bisa dibagi untuk kami semua. Seperti apa perjalanan unik dari waktu ke waktu? Jadi kita memang awal berdirinya kita belum ada di sini ya. Kebetulan saya pas ada di sini pada waktu itu sedang berkecamuk gejolak antara perselisihan antara yayasan dan rektorat itu. Jadi pada tahun 86 yang lalu. Nah, kemudian dengan bergesernya kepengurusan yayasan itu, kemudian juga alhamdulillah kok saya tahu-tahu dijadikan sekretaris yayasan. Nah, kemudian dengan perbaikan dan kebersamaan yang ada itu tadi, tahun 92 jadi pembantu rektor 2, kemudian tahun 94 sampai 2010 itu menjadi rektor. Jadi dari betul-betul dulu dari tidak ada lah sampai kita stabilkan, termasuk bangunan ini dan sebagainya tadi itu adalah karya kita bersama tadi. Intinya bahwa kami sebagai yayasan ini harus menjaga satu persatuan, kesatuan, karena biar bagaimanapun yayasan adalah faktor utama dari penyelenggaraan perguruan tinggi. Dalam hal apa? Menyediakan, pertama adalah stabilitas finansial. Itu tadi. Kemudian belajar dari pengalaman yang lalu tadi, kita berupaya agar menjaga bagaimana legalitas daripada lembaga ini tetap eksis, tidak ada perselisihan dan sebagainya. Itu adalah tugas kami, teman-teman yayasan semuanya tadi. Menjaga persatuan dan kesatuan, menyediakan fasilitas dan bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan program-program Tridharma Perguruan Tinggi.
yang itu kita serahkan kepada pimpinan universitas untuk dilaksanakan. Jadi kami yayasan ya fungsinya hanya menjaga bagaimana mengelola universitas ini menjadi yang terbaik yang ada yang itu tadi. Itu ya. Baik, dan dari waktu ke waktu artinya sebuah proses dinamika yang dijalani itu bisa melahirkan nama besar. Seperti hari ini kami mengapresiasi UNIK punya unggul sebagai perguruan tinggi yang unggul begitu. Artinya di situ sudah ada cita-cita yang tercapai di satu sisi atau ada yang memang harus dikoreksi. Pak Heru? Jadi kami betul-betul berharap dari satu sisi tidak hanya dari sisi fasilitasi tadi, tetapi juga fasilitasi program-program studi dan institusi ini memiliki predikat yang terbaik. Gitu. Terbaik kategori tadi adalah unggul dalam artian sehingga untuk unggul ini kita harus bagaimana dalam artian. Termasuk prodi-prodi kita kejar kemarin kita mungkin tadi juga sudah dengan Fakultas Hukum itu meraih prodi unggul. Nanti berikutnya nanti kita bertahap dan sebagainya tadi. Dan itu semua sumber daya yang ada yang kita miliki, money material method itu tadi kita arahkan kepada bagaimana mencapai visi dan misi kita yang terbaik itu tadi. Kota Kediri sebagai tujuan belajar atau kota belajar tadi, seperti apa bentuknya dan apakah dari yang sudah dilakukan itu cukup untuk memberikan makna di level Tridharma tadi, Pak? Ya, jadi salah satu bentuk karya Tridharma misalkan adalah kerjasama ya, pengabdian masyarakat misalkan. Nah dalam pengabdian masyarakat ini kami menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah yang ada di luar misalkan. Papua, Indonesia Timur khususnya ya, sehingga mereka nanti akan menjadi mengirim karyawannya atau warga masyarakat setempat tadi ke sini dan tadi. Nah ini kita latih mereka dengan baik. Sebagai contoh saya misalkan demikian, mereka mengapa tertarik kuliah di sini? Nah, karena salah satu indikasi keberhasilan pendidikan mereka adalah dari sisi kompetensi. Maka pada waktu misalkan saja pada waktu profesi farmasi misalkan, sarjana farmasi kan ada profesi, ini kelulusannya tinggi. Nah, jadi tingkat kelulusannya misalkan di atas 90%. Nah, akhirnya mereka akan tertarik ke sini tadi. Nah, bagaimana mereka yang belum lulus kita beri kita beri semacam pembelajaran intensif dan sebagainya. Jadi ini yang dilakukan oleh pimpinan universitas itu. Nah, kita hanya memfasilitasi agar semua berjalan dengan baik, lancar dan sebagainya. Faktor-faktor yang bisa menghambat ya kita atasi. Contohnya apa? Harus ada MOU dengan pemerintah daerah yang jauh di sana dengan luar negeri dan sebagainya. Ya kita lakukan dan sebagainya tadi. Kita fasilitasi. Itulah tujuannya agar betul-betul terselenggaranya Tridharma pendidikan yang menjadi baik sekali. Baik, kami juga dipahamkan dengan program RPL, program kewirausahaan. Sejauh apa itu juga cukup menjadi representasi bahwa UNIK ada untuk masyarakat? Ya. Salah satu yang berdampak tadi adalah bahwa mahasiswa kita harus mampu menghasilkan karya-karya, menjadi entrepreneur dalam artian. Maka dari wirausaha ini kita kembangkan dan sebagainya baik. Sedangkan dari sisi rekognisi pembelajaran lampau itu tadi, artinya bahwa mereka yang sudah pernah bekerja dalam arti tadi ini diakui. Nah, diakui, jadi disetarakan sehingga mereka tidak perlu harus mulai dari ulang dalam artian tadi. Itu melalui proses RPL tadi. Namun RPL ini juga harus memenuhi persyaratan yang ada. Nah, persyaratan inilah yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, layak atau tidaknya dia masuk dalam program RPL tersebut. Prof. Heru, dari sekian banyak kami berkomunikasi dengan perguruan tinggi, bahwa memang harus ada target, ada capaian, ada keberhasilan, tapi di satu sisi juga apa bentuk komitmen sebetulnya yang ingin Anda tampilkan atau sampaikan pada masyarakat secara luas. Hadirnya UNIK ini akan memberikan kontribusi nyata. Ya. Jadi pertama adalah bahwa kita fokus pada UNIK ini harus berdampak pada masyarakat. Ya. Berdampak pertama dalam artian tadi bahwa lulusan kita ini harus menjadi seorang yang entrepreneur. Kalau bisa artinya dia berwirausaha, tidak tergantung kepada rekrutmen pegawai negeri misalkan dan sebagainya itu. Harapannya demikian. Nah, sehingga kita kembangkan tadi unit-unit wirausaha tadi. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan bahwa Universitas Kadin juga harus berdampak bagi mereka-mereka yang ingin sekolah lanjut tetapi sudah bekerja misalkan. Maka ada yang dikategorikan tadi program RPL tadi. Nah, bagaimana kita mempertahankan eksistensi kedepannya ini tadi? Ya kita harus mengevaluasi langkah-langkah yang ada. Kemudian kita melihat bahwa status kayak akreditasi ini kan menjadi satu indikator utama dalam
mahasiswa atau masyarakat memasuki perguruan tinggi tadi. Nah, oleh karena itu indikator-indikator apa yang ada di dalam akreditasi ini yang menjadi tujuan kita. Misalkan saja kita kurang SDM yang guru besar, maka kita pacu teman-teman kita yang sudah layak untuk menjadi guru besar itu tadi. Kemudian sarana prasarana ini dianggap sudah tidak update lagi, out of date, kita perbarui dalam artian tadi. Nah, demikian pula hal-hal lainnya, ada masyarakat yang contohnya barusan ini mungkin ada diminta kita untuk Fakultas Kedokteran untuk memberikan beasiswa fakultas bagi mahasiswa kedokteran gigi, ya kita berikan dalam artian tadi. Tetapi sebatas kemampuan kita. Intinya bahwa semuanya ini tidak mengganggu stabilitas finansial yang ada itu tadi. Nah, mungkin hanya itu saja. Kalau ada titip pesan untuk masyarakat Kediri dari yayasan yang menaungi UNIK, seperti apa Bapak? Ya, kami hanya berharap bahwa kami sebagai yayasan beserta teman-teman yang bernaung di dalamnya dan teman-teman yayasan yang lain ini punya komitmen tinggi bahwa kita ingin menghasilkan insan ceria. Nah, gitu. Apa itu Pak, ceria? Insan ceria adalah insan yang cerdas. Cerdas tidak hanya cerdas intelektual, tapi spiritual dan emosional. Juga insan yang inovatif. Nah, ya, menghasilkan karya-karya yang inovasi baik dosennya maupun mahasiswanya. Dan yang ketiga, kita bingkai dalam kaitan amanah. Artinya bahwa semuanya ini harus berdasarkan pada rambu-rambu selaku penyelenggara maupun pelaksana perguruan tinggi. Itu yang dikategorikan kampus ceria. UNIK kampus ceria, begitu ya Prof? Bismillah, mudah-mudahan. Amin, kita aminkan bersama. Karena memang siapa lagi kalau bukan UNIK? Ya, tuh. Kita tahu bahwa dengan semakin majunya kota Kediri sebagai kota yang hanya di tempat katanya sih tempat persinggahan, tapi ternyata banyak potensi di sini yang bisa digali, termasuk potensi di bidang pendidikan. Jangan lupa bahwa Kediri adalah kerajaan tertua. Artinya apa itu? Artinya bahwa disinilah sebenarnya pusat untuk mensejahterakan Nusantara. Gitu. Dan awal peradaban dimulai ya. Nah, Prof, ya itu Sri Joyoboyo tadi kan, nah ya itu peradaban Mulia tadi. Ya. Betul-betul. Saya terima kasih Prof. Heru Sama-sama, Marwanto. ya, Sehat selalu untuk Anda amin, dan juga ya. kita dukung bersama apa yang beliau sampaikan sebagai yayasan yang memang menaungi dari Universitas Kediri ini, pemirsa. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Iya, saya Yuni dari Doho TV. Betul, nggih. Terima kasih. Sudah dibuatkan janji kemarin. Ya, baik. Ya. Assalamualaikum Pak Joko. Saya Yuni dari Doho TV, Bapak. Iya, sehat Jumpa Bapak. lagi. Iya, betul. Terima kasih. Senang sekali. Iya. Iya. Tadi sudah sempat jalan-jalan di luar dan melihat ini rupanya belum libur ya. Belum. Masih ramai. Belum. Masih, banyak sekali mahasiswanya. Parkir Alhamdulillah. penuh, Pak. Ya. Baik, saya mohon waktunya, Mari. ya. Mohon waktunya. Monggo. Baik, terima Mari. kasih. Seperti yang sudah saya janjikan tadi pemirsa, mengunjungi Universitas Kediri tidak lengkap kalau tidak ke ruangan ini. Super nyaman begitu, dan saya bersama dengan rektornya Pak Joko Raharjo. Baik, Pak, terima kasih untuk waktunya. Hari ini banyak giat ya Pak ya sebetulnya. Iya. Jadi mau rapat Gitu. dalam rangka persiapan diundang Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kami ditunjuk untuk mewakili teman-teman perguruan tinggi di Jawa Timur bersama dengan 9 perguruan tinggi yang lain ke Jakarta untuk menandatangani fakta tugas melaksanakan arah kebijakan untuk perguruan tinggi, arah kinerja perguruan tinggi swasta seluruh Indonesia. Wah. Ya, Dan UNIK salah satu ya Pak ya? Salah satunya. Ya. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa memang sebagai warga Kediri pun saya juga sangat bangga karena kehadiran UNIK selain mencerdaskan anak bangsa ini, perannya untuk bisa ikut mengangkat bagaimana potensi perguruan tinggi cukup bisa diapresiasi oleh masyarakat Kota Kediri.
Dan ini periode keberapa sih Bapak? Saya untuk masa bakti ini sudah masa bakti yang ketiga. Kalau paksa bakti yang terakhir ini sudah tahun ketiga. Oh begitu. Ya, Berarti sudah cukup lama, dari tahun Iya. berapa itu Bapak? dari tahun 2010-2011. Begitu, wah kalau Ya. 15 tahun berarti sudah banyak hal yang bisa kita ulas dan sampaikan ke pemirsa Doa TV begitu ya Pak ya. 2010 dari kurun waktu, bagaimana kondisi unik Bapak yang bisa diceritakan pada Ya, pemirsa? memang pada waktu saya mengemban amanat dari Yayasan Universitas Kadiri untuk menjadi pimpinan di sini tahun 2010-2011, ini kondisinya kalau saya mengistilahkan Universitas Kadiri ini dalam keadaan masih tahap yang sedang-sedang saja. Gitu. Artinya apa? Kalau dinilai dari segi akreditasi, maka akreditasinya B, gitu ya. Ya. Akreditasinya baik. Atau kalau sekarang istilahnya akreditasi itu ada istilah baik sekali. Oh begitu, Ya. di atas baik Ya. itu ya Pak ya. Tetapi dalam kurun waktu itu, tahap demi tahap, kami berupaya bersama-sama seluruh sivitas akademika Universitas Kadiri, seluruh warga Universitas Kadiri, bergotong royong, ternyata saat ini bisa mencapai kondisi akreditasi unggul. Wow. Jadi merupakan ranking tertinggi di peringkat tertinggi di sistem akreditasi di Indonesia. Seperti Baik. itu. Ya, ini dari sisi akreditasi. Baik. Kalau dari sisi sarana prasarana fisik, ya memang juga alhamdulillah Universitas Kadiri terus berkembang. Bahkan ini yang terakhir ini kami sedang membangun gedung. Ya. Rencananya membangun sampai lantai 7. Wow. Tetapi terkendala peraturan daerah yang mana tidak boleh sementara lebih tinggi dari 4 lantai, maka kami sementara ini hanya masih 4 lantai, dan ini sudah tahap-tahap finishing ya, tahap final pembangunan gedung itu. Untuk kebutuhan apa Pak? 7 lantai begitu, dan jika harus sekarang 4 lantai, bagaimana nanti penggunaannya atau dalam fungsinya? Mengenai fungsinya, ini Gedung perkuliahan kah, ya, begitu? kami memang mempunyai sistem dalam rangka istilahnya merencanakan penggunaan ruang, Ya. itu pakai sistem. Jadi kalau dulu itu model istilahnya itu klaster ya. Jadi satu fakultas punya wilayah atau gedung tersendiri, satu begitu ya. Terus kalau sekarang enggak, semua ruangan ini menjadi milik bersama. Oh begitu. Ya, Tidak jadi ada milik bersama. pengkhususan, maksudnya Pengkhususan tidak ada ya? bisa. Nah, ini dengan cara seperti itu kita bisa memaksimalkan penggunaan ruangan. Kalau tadi disebutkan sebuah kolaborasi yang memang dibutuhkan dengan pihak luar, ekstern, di sini sudah banyak upaya. Lantas bagaimana dengan bentuk kerjasama dengan pemerintah atau dengan kita tahu bahwa Kota Kediri sendiri adalah salah satu kota pendidikan yang banyak dituju oleh masyarakat untuk belajar begitu. Perguruan tingginya keren begitu, itu sudah tidak diragukan lagi. Tapi bukankah di satu sisi kolaborasi yang sifatnya intern dengan Kota Kediri sendiri, baik dengan pemerintah, dengan masyarakat, kemudian juga dengan perguruan tinggi lain, itu juga diupayakan, Pak. Bagaimana upayanya? Ya, jadi saya mencoba untuk menceritakan ya, Baik. terutama yang terakhir-terakhir ini saja, yang tentu masih segar dalam ingatan saya.
kami memang juga menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, ya, dengan pihak-pihak di sekitar Universitas Kediri yang tentu membutuhkan kami, ya. Nah, ini di latar belakangi kita memang mencanangkan menjadi perguruan tinggi yang mengembangkan riset, ya. Jadi mengembangkan penemuan atau inovasi. Tetapi juga kami berusaha untuk ada ini mengembangkan semakin berguna atau ada gunanya untuk sekitar, ya, pihak-pihak di sekitar kita. Jadi harus memberikan kontribusi ke lingkungan. Begitu. Itu. Kalau boleh ada harapan himbauan Pak ini terakhir, terutama untuk tidak hanya warga Kediri, tapi khususnya bagaimana sebuah dunia pendidikan itu terkonstruksi, terbangun lewat manfaat yang bisa diberikan, tidak semata-mata sebagai ladang, mohon maaf, profit bagi tempat mereka yang ingin belajar. Lantas bagaimana Bapak memberi harapan pada mereka agar ini Unik hadir untuk putra-putri Anda begitu, untuk belajar di sini sebagai kawah candra di muka begitu Bapak. Nah, ini dalam rangka mengenalkan kepada masyarakat bahwa Unik itu ada. Unik itu berkembang. Unik itu adalah perguruan tinggi yang mampu atau kredibel untuk melayani kebutuhan tentang layanan pendidikan. Ini kami setiap saat selalu mengadakan promosi, ya, mengenalkan baik itu lewat medsos, media sosial, juga melalui media TV, juga melalui koran, juga melalui banner-banner, spanduk-spanduk, agar masyarakat itu tahu bahwa Universitas Kediri ini ada dan siap menerima apabila masyarakat membutuhkan layanan pendidikan di Universitas Kediri. Baik. Ya. Saya terima kasih untuk waktunya ya Pak ya. Kami selalu mengupgrade, ya. Selalu memperbarui, selalu mengembangkan sarana prasarana, terutama dalam rangka mendukung layanan kami dalam bidang pendidikan kepada masyarakat, agar mereka benar-benar merasa terlayani dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang bisa. Baik, tetap terbuka untuk semua Pak ya, semua berkolaborasi. Sungguh waktu yang luar biasa pemirsa, bersama dengan Rektor Universitas Kediri Bapak Insinyur Joko Raharjo, dan kita akan mengulik, mencari tahu bagaimana hari ini Unik seperti yang tadi sudah dipaparkan beliau, punya kebermanfaatan lewat Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadi komitmen ya Pak ya. Ya, kita doakan bersama kehadiran Unik tetap bisa menjadi salah satu kebanggaan Kota Kediri. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Saya mohon izin untuk bergeser ke tempat lain. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mas, iya Pak Kusnya ada ya. Iya, sudah bikin janji. Pak, permisi ada. Oh ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Kabar Yuni. baik sehat. Baik Ibu Mbak Yuni. Seperti saya juga. yang kemarin saya sampaikan, saya mohon waktunya nih. Oh, terima kasih. Untuk pemirsa Do TV. Baik, terima Silakan. kasih. Terima kasih Mas. Baik. Kita bergeser ke ruangan Wakil Rektor 1. Di sini ada Bapak Aryadi Santoso. Baik Pak, mohon waktunya. Ya, monggo. Kita ingin memberikan pemahaman pada pemirsa Do TV bagaimana hari ini Unik Universitas Kediri hadir sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik tentunya. Dan cocok ya kalau Wakil Rektor 1 itu bagian akademik ya Pak ya? Iya, bagian Nah, akademis. ini yang kami ingin cari tahu. Sampai dengan hari ini kehadiran Unik, capaian atau pelampauan di bidang akademik seperti apa dan bagaimana Bapak? Ya, alhamdulillah posisi kita sudah unggul sehingga memang semua
kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yakni akademik, akademik itu pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat itu harus standar ya, standar unggul. Termasuk selaras mungkin ya Pak? Iya, harus selaras dengan unggul. Baik, baik. Artinya kami semua harus berusaha bagaimana semua unsur Tridharma itu berada pada posisi yang memang dapat memberi jaminan kepada masyarakat pengguna perguruan tinggi mempercayai kami sebagai lembaga yang memberi pendidikan tinggi di Kediri. Ada target unggul, apakah itu jadi beban tersendiri atau justru stimulan, artinya pembuktian bisa kok meskipun kita di Kediri begitu misalnya? Iya, jadi kayaknya memang upaya kami membangun bidang akademis dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan adalah untuk mensejajarkan atau mengupayakan agar benar-benar kegiatan itu berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi barometer pemenuhan kebutuhan masyarakat itu menjadi yang utama. Seperti halnya di tempat kami ada program RPL ya. Apa itu Pak? Rekognisi pembelajaran lampau. Jadi program itu memberi kesempatan kepada calon mahasiswa yang sudah mempunyai pengalaman kerja. Ya. Itu setelah sekian tahun itu diakui diakui kompetensinya. Jadi artinya karena kami menganggap bahwa kurikulum itu relate dengan kemampuan mereka di tempat kerjanya masing-masing. Artinya ketika tidak mempunyai kemampuan akademis, maka pada tempat kerja juga tidak akan mungkin berada pada posisi yang tertentu. Sehingga kami dalam hal ini untuk teman-teman calon mahasiswa yang berada pada posisi kedudukan tertentu, itu saya anggap mereka mempunyai value yang relate dengan kemampuan akademis. Dan Pak Aryadi, kalau tadi sudah artinya terus update dan upgrade dilakukan ya Pak ya untuk bidang akademik itu 2023, 2024, 2025. Lantas evaluasi pada titik 3 tahun ini tentang program yang bisa dikatakan ini program unggulan kampus juga ya Pak ya. Ya. Seperti apa dan bagaimana Pak? Apakah sudah dalam taraf berhasil atau masih terus diupayakan? Ini yang jelas masih terus diupayakan. Baik. Apalagi salah satu visi kita selain entrepreneur tadi juga internasional. Jadi kayaknya ya memang untuk orang biasa itu tangeh lamun ya, aduh banget gitu loh. Tapi memang kayaknya itu menjadi sesuatu yang memang harus kita pikirkan, harus kita terjemahkan. Terakhir Pak, upaya di satu sisi Anda sudah tahu ada PR besar di sini. Pengupayaannya Pak? Regulasi perguruan tinggi itu betul-betul mencekik Mbak, ketika agitasinya jatuh gitu. Pengaruh banget ya Pak ya? Pengaruh, jadi ketika pernah terjadi agitasi kita itu turun gitu. Mahasiswa tidak mau lulus ketika masih turun, jadi nunggu sampai agitasinya. Wow, sampai segitunya ya Pak? Iya, karena itu terkait dengan persoalan instansinya yang memang mengendaki itu agitasinya sebagaimana yang dia masuk. Nah, ketika mau lulus agitasinya turun. Ini makanya itu yang menurut kami perlu disikapi, disiasati dengan nggak tahu ya caranya nanti ya harus menggunakan power yang banyak lah ya, yang terintegrasi. Ya, kalau bahasa kita effortnya harus luar biasa, betul, begitu ya Pak harus, ya? Harus, Baik, harus.
Ya, kita bersama harapkan Pak Aryadi dengan tim bisa mengupayakan apa yang menjadi harapan, sehingga nih kalau kita bicara unik ya, betul-betul sebuah brand mereknya dari Kota Kediri untuk mencetak mereka yang berkualitas, di satu sisi juga bisa menempati posisi yang strategis. Saya terima kasih untuk waktunya Ya, Pak Aryadi. Kita makasih. tunggu upgrade yang Iya, lain Pak, dan juga iya. info yang lain, Iya, update yang lain. iya. Saya pamit undur Iya, diri. monggo, Monggo Mbak. ya, selamat Iya, bekerja, iya, sukses iya, selalu. asik. Baik, mari. Dan pemirsa, saat ini saya ada di ruangan Wakil Rektor 3 Pak Kustanto, SHMS, Wakil Rektor 3 Universitas Kediri atau UNIK gitu. Dan kita akan cari tahu bagaimana hari ini Universitas Kediri hadir sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Kota Kediri. Baik Pak Kustanto, Terima kasih. Wakil Rektor 3 membidangi apa Pak? Membidangi kemahasiswaan dan alumni. Begitu. Ya, ya. Kita mulai dari kemahasiswaan dulu. Kalau kemahasiswaan secara umum bagaimana hari ini kondisinya? Kalau jumlah mahasiswa kita hampir 6.800-an. Itu total. untuk 7 fakultas, 25 prodi. Ya, Baik. total. Total keseluruhan. Ya. Baik. Kalau untuk mereka yang hari ini belajar di tempat ini rata-rata secara segmen itu apakah sudah bekerja atau bagaimana Pak ulasannya? Sebagian besar reguler, jadi non pekerja. Gitu. Tapi juga ada yang sudah bekerja. Artinya di sini juga ada layanan yang memang itu dikhususkan bagi mereka yang bekerja, begitu ya? Ya, namun demikian tetap dalam kerangka koridor pelaksanaan sistem pendidikan atau belajar mengajar yang memenuhi standar nasional. Ada standarnya di Kita jadi tetap memenuhi beban SKS sesuai dengan reguler. Baik. Ya. Sekian banyak mahasiswa, rata-rata dari Kota Kediri saja atau juga banyak dari daerah lain, Pak? Kalau secara komposisi? Kalau distribusi ya sebagian, tapi nggak sebagian besar, hampir separuh persen dari ex-Kabupaten Kediri, Tulungagung, Blitar, Nganjuk. Tetapi juga sebagian besar dari NTT. Wow, NTT. NTT sampai Sulawesi, Borneo, Kalimantan, hampir seluruh wilayah Nusantara. Sumatera juga banyak, terutama di bidang kesehatan dan fakultas kedokteran gigi. Yang dari porsi lebih banyak mereka Ya. dari luar Jawa ya Pak? Ya, Magnet rupanya. nah, ya saya kira demikian. Baik, ya artinya secara masif tentang sosialisasi, kemudian bagaimana merangkul banyak pihak untuk bisa hadir di tempat ini sudah bisa dikatakan cukup berhasil ya Pak ya untuk kesiswaan. Berhasilnya begini, ada yang formal, yuridik. Jadi status akreditasi, jadi itu sistem penilaian nasional, jadi dari Badan Akreditasi Nasional. Secara kelembagaan Universitas Kediri itu sebagai universitas, satu-satunya di wilayah Kediri dan Kediri yang status akreditasinya itu unggul. Jadi kita boleh disetarakan dengan UNER, GAMA, Universitas Kristen Petra, dan sebagainya. Nah kemudian salah satu prodi sudah ada yang unggul juga saya kira di wilayah Kediri dan Kediri Madiun, prodi ilmu hukum S1 juga unggul. Tapi kalau melihat dari mereka yang rata-rata masuk ke sini cukup terfasilitasi ya Pak ya? Oh cukup, bahkan sangat cukup untuk itu. Bahkan beasiswa yang kita sediakan untuk Pemkot Pemda Kota Kediri itu 16. Ya, itu tadi 16 hanya kuotanya terisi 16. 5. Disesuaikan dengan kemampuan mereka tentunya. Ada seleksi calon ketat mereka ya? Ya itu, bahkan FKG itu cara dihitung mesti all in ambil 500 juta. Kita sanggup biayai tapi dari seleksi tidak berhasil dari Pemkot. Adakah target nanti di tahun berikutnya atau bagaimana upaya untuk membuat progres yang sudah ada di 2025 ini bisa semakin meningkat di 2026 Pak? Ya progresnya mesti tentu jumlah mahasiswa meningkat. Indikatornya di sana Ya. Pak ya? Satu, jadi kuantitas. Tapi kuantitas tidak berdiri sendiri, ada segi kualitas. Baik. Kuantitas tentu dulu karena PTS, jadi pendanaan sebagian besar dana itu dari mahasiswa. Baik. Tapi kualitas juga harus kita ikuti, tidak mungkin kuantitas saja. Nah kualitas itu mulai seleksi. Seleksi awal masuk raw material bahan mentah kita seleksi, kemudian sampai lulus tuh kita nilai terus
terutama dari pemeringkatan kemahasiswaan kita nilai terus di situ. Baik. Jadi mulai dari mahasiswa masuk sudah banyak fasilitas, kemudian ketika mereka keluar dibantu untuk bisa bekerja, begitu Pak pada intinya. Tidak hanya itu, masuk terus selama di dalam diproses. Proses studi itu dinilai juga. Ini dosennya bagaimana, fasilitas kampus, doktornya berapa, profesornya berapa, jabatan yang fungsionalnya berapa, penelitiannya berapa, itu diwadahi dalam Tridharma perguruan tinggi. Baik. Terus terakhir menjadi alumni di situ. Jadi ibarat masakan masuk bahan mentah, raw material terus dimasak, terus setelah itu hasil masakan bagaimana, lalu lulusannya bagaimana, itu akhirnya untuk perguruan tinggi. Baik Pak, yang terakhir tentang sebuah pesan begitu ya, atau himbauan bahwa di sini di UNIK ada sebuah paket komplit yang memang dihadirkan bagi mereka yang ingin bergabung di tempat ini Pak, silakan. Jadi ada pepatah mengatakan experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Pengalaman biasa dengan durasi waktu. Nah kemudian dari pengalaman itu tentu mahasiswa masuk kita siapkan diolah untuk mencapai tujuan bidang akademik, tempat kerja atau studi lanjut. Jadi lulusan perguruan tinggi tidak selalu bekerja. Biasanya studi lanjut, lulusan S1, S2, S3, S3. Itu kita arahkan ke sana. Ya. Baik, jadi UNIK terbuka ya untuk siapapun yang ingin belajar di tempat ini. Siapapun, kita itu kampus Pancasilais. Jadi tidak memandang agama, ras, suku dan sebagainya. Jadi di sini ya multi agama, di sini pejabat maupun mahasiswanya. Baik, baik. Ya itulah yang menjadi kekuatan Universitas Kediri. Ya, dengan harapan semakin sukses tentunya untuk memberi warna pendidikan tinggi terbaik di Kota Kediri. Amin. Karena kita tahu Kediri adalah salah satu tempat kota pelajar begitu Pak ya. Baik Pak, selamat bekerja kembali. Saya mohon maaf mengganggu dan terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, Saya terima izin kasih. pamit. Terima kasih, Sukses Bu. ya Pak. Saya Ya, minta doanya sama. juga ini dengan Ya, tim ya, bergeser ke terima tempat kasih. lain. Monggo. Monggo, terima kasih Bu. Kita bergeser dari beberapa ruang rektor dan wakilnya menuju ke wakil rektor 4. Masih di UNIK pemirsa, dan kali ini ada Pak Dr. Bestal MPD selaku wakil rektor 4. Kalau wakil rektor 4, kami diinformasikan bidangnya adalah kerjasama ya Pak ya? Iya. Kerjasama itu artinya kerjasama dengan pihak luar atau bagaimana mensinkronkan kerjasama yang ada di dalam, boleh disampaikan Pak? Kerjasama di dunia perguruan tinggi ini memang rupanya asing ya. Tapi kenyataannya di Departemen Pendidikan, Riset dan Teknologi itu kita menempati yang vital. Karena apa? Di dunia pendidikan tinggi ini, kalau dulu mungkin kita bisa secara mandiri-mandirian. Namun kenyataannya oleh pemerintah justru diharuskan kita ini harus menjalin kerjasama Lebih open begitu Ya. ya, terbuka, baik. terbuka dan kebersamaan ini yang diutamakan. Jadi misalnya kalau kita ini bisa bahasa Inggris, ya harus mengeterapkan bahasa Inggrisnya gimana. Oleh karena itu, mahasiswa Universitas Kediri ini juga dari hasil kerjasama itu diharuskan kita juga mengalami studi di luar negeri. Demikian juga mahasiswa luar negeri ini juga harus diizinkan untuk studi di Universitas Kediri. Itu. Jadi kita ini ternyata kalau dulu yang namanya baik itu dipakai sendiri. Tapi dengan adanya ketentuan bahwa kita ini harus menjalin kerjasama antar mitra, ini ternyata kita malah justru bangga. Kalau kita ini baik ya harus bersama-sama baik. Itu antara lain kegiatan Kalau boleh kita. disebutkan Pak tentang kerjasama yang Bapak maksud tadi itu, mungkin bisa dulu di luar ya. Seperti apa bentuk kerjasama yang dilakukan, bagaimana? Kerjasama ini bisa dengan antar perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi walaupun kita ini dari swasta, tapi kita justru kerjasama dengan perguruan tinggi negeri ini sangat diharapkan kebersamaannya.
ternyata begitu juga kita ini harus bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas mahasiswanya, cerdas dosennya. Cerdas dosennya misalnya, kita juga harus menjalin kerjasama. Misalnya studi para dosen-dosen ini tidak hanya cukup pendidikan S2, S3, tapi bagaimana bisa meningkat terus pendidikannya. Ya, ini sekaligus juga himbauan dan harapan Bapak. Artinya Iya. keterbukaan yang Anda sampaikan ini Iya. juga bisa disampaikan pada pemirsa di luar sana. Yang terakhir, Pak, bagaimana Iya. harapan dan himbauan Anda? Harapan kita begini, dengan adanya kemitraan ya, kemitraan ini diharapkan kepada masyarakat, baik itu di dunia pendidikan maupun dunia industri. Ini kalau bisa ini kita ini saling kebersamaan. Oleh karena itu harapan kita di samping dari pemerintah pusat, pemerintah daerah ini masing-masing kita mengalokasikan itu. Dan pihak Universitas Kediri sendiri ini juga mengalokasikan dana. Jadi misalnya mahasiswa yang tidak dapat beasiswa, nah ini kita juga berusaha bagaimana anak-anak yang sudah belajar ini jangan sampai putus atau drop out itu ya. Ini harus kita bantu ya, kita apa ya namanya kemitraan itu. Yang sekarang ini namanya pendanaan itu sebenarnya mudah. Tinggal mahasiswa itu bagaimana berusaha. Contoh mahasiswa unik ini aja yang mau kuliah di luar negeri sekarang ini juga kita berusaha untuk dapatnya mahasiswa itu menjangkau pendidikan di luar negeri. Ya sementara kalau dari kita ini baru ada yang studi di luar negeri itu 2 minggu, ada yang 4 bulan. Nah ini kita sedang dirintis yang ke depan barangkali bisa full studi luar negeri. Termasuk dosennya ini, dosen itu diharapkan S3 nanti juga tidak hanya dari dalam negeri tapi justru luar negeri. Itu harapannya. Monggo sama-sama kita bersama-sama kerjasama. Baik, baik Pak Talka, terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang jadi harapan itu bisa ditangkap sebagai satu peluang bagi masyarakat untuk tetap berkolaborasi dengan Universitas Kediri. Terima kasih untuk waktunya Pak. Saya undur diri. Terima kasih. Tidak sedang ada di kafe ya ini pemirsa, tapi excited karena ketika masuk ke ruangan ini sudah terlihat bagaimana sebuah pola sistem dibangun dengan kinerja yang menurut saya juga santai, rileks begitu. Ini adalah ruangan dari Fakultas Hukum yang baru saja pesta pora kemarin. Aduh, saya langsung sapa dengan yang punya ruangan ini Bapak Dekan Pak Heri Lili Sudarmanto. Ya. Selamat sebelumnya, Anda kemarin menggawangi begitu ya, capaian yang luar biasa. Ya. Fakultas Hukum Universitas Kediri berpredikat unggul. Ya, terima kasih. Tepuk tangannya di sini, pemirsa. Ya. Boleh berbagi cerita pada kami bagaimana ada sebuah progres luar biasa yang harus kita apresiasi dong Pak. Ya. Silakan. Jadi diawali setelah saya dipercaya oleh rektor dan yayasan untuk menjadi dekan Fakultas Hukum. Saya melihat ada potensi besar di Fakultas Hukum. Cuman ini harus saya kemas bagaimana? Maka pertama kali yang saya lihat harus sumber daya manusia. Baik. Bagaimana sumber daya manusia ini bisa kerasa di fakultas? Maka saya menciptakan ruang kerja. Nah, kalau tadi penyanyi ngendiko ini
Kayak kafe ini Iya, memang iya, saya seperti mencoba mendesain supaya mereka kerasan di kampus. Sehingga dengan kerasan di kampus, apa yang menjadi tugasnya dapat diselesaikan dengan baik. Baik, baik. Nah, setelah itu saya meningkat pada mempersiapkan sumber daya manusia. Dan yang kedua terkait dengan semua administrasi, baik administrasi akademis, administrasi keuangan, ini saya desain seperti ini sehingga dapat mensupport cita-cita Fakultas Hukum unggul. Dan atas berkat Tuhan, kita diberikan unggul juga. Kayak Ini gitu. kalau boleh kita tarik sebentar ke belakang, Ya. bagaimana sebuah perjuangan dimulai? Apa yang menjadi challenge sehingga harus bisa kok kita menuju ke unggul begitu? Ya, saya melihat potensi dari sumber daya manusia. Jadi program semua dosen di Fakultas Hukum harus S3. Ini bisa saya raih. Jadi saya tinggal punya PR sekitar 7 dosen saya yang sekarang juga sedang studi S3. Yang lainnya sudah doktor. Wow. Nah, dari potensi ini saya punya keyakinan bahwa kita bisa memperoleh unggul. Hanya dibutuhkan penanganan-penanganan yang betul-betul pas gitu ya. Dan terbukti saya mulai dari penertiban di sektor administrasi akademis, administrasi keuangan, pengelolaan dan sebagainya itu ternyata ada. Dan saya juga banyak mengkonsultasikan kepada beberapa guru besar, sehingga bagaimana saya bisa memperoleh unggul, sehingga kiat-kiatnya apa, persiapannya harus saya mulai dari mana dan sebagainya. Dan endingnya ya seperti yang penjenengan lihat. Kita lihat di banyak banner, Ya, siap. di billboard, luar biasa. Ini adalah bentuk dari kami bangga sebagai warga Kota Kediri, terutama Ya. melihat Ya. the one and only, boleh dikata begitu. Siap. Kita harus jumawa ya Pak Idris. Ini karena ternyata dengan capaian ini ada sebuah hal baru yang harus Anda upayakan Ya. sebagai bentuk target. Apa dan bagaimana? Yang pertama adalah saya harus memberikan pemahaman kepada dosen-dosen saya, harus mampu melayani kebutuhan mahasiswa Ya. supaya mendapatkan ilmu yang betul-betul mereka butuhkan. Ya. Itu yang pertama. Oke. Sehingga dari sini peningkatan kualitas, baik itu keilmuan, metode mengajar, fasilitas untuk penyampaian, apalagi sekarang kan sudah modelnya e-learning dan sebagainya, ini semua harus dilengkapi fasilitas itu. Sehingga dengan hal seperti itu, kita akan bisa mencapai cita-cita itu lebih baik lagi. Salah satunya kalau misalkan ada challenge S2, hukum juga mendapatkan sama statusnya akreditasi unggul begitu. Bagaimana Anda? Nah, itu memang menjadi target kedua. Wah, iya. Karena sudah disampaikan oleh Pak Rektor dan Yayasan, menurut pertimbangan beliau, bahwa S2 hukum harus juga bisa unggul. Nah, makanya kita sedang bekerja untuk itu. Optimis Pak? Sangat optimis. Bagaimana? Sesuai dengan sumber daya manusia yang ada, Ya. kita sudah semuanya hampir doktor semua, 90% doktor semua. Dan itu menjadi persyaratan utama. Dan jumlah mahasiswa yang luar biasa, ruang kuliah yang baik, fasilitas yang disediakan oleh yayasan dan rektorat untuk menyampaikan keilmuan seperti itu sudah tercukupi. Sehingga kami optimis bahwa predikat unggul untuk S2 insya Allah bisa kita capai. Sebagai bentuk komitmen, Ya. jaga komitmen ini ceritanya ya Pak Lili ya. Bagaimana Anda bisa mengajak serta ini pemirsa juga ingin mencari bukti seutuhnya bahwa Ya. yuk kalau ke Fakultas Hukum di Unik tuh memang ada hal menarik yang bisa kita tawarkan. Ya. Bagaimana silakan? Yang pertama dengan akreditasi yang kita peroleh kemarin, ini menunjukkan secara nasional bahwa kita mampu bersaing dengan fakultas-fakultas hukum di PTN-PTN. Kita di kota kecil. Nah, ini menjadi pilihan terbaik bagi mereka untuk studi hukum di fakultas kita. Nah, ini menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya saya dengan saya tekankan dosen fakultas hukum harus S3. Doktor, ini kan juga menjadikan satu bentuk pelayanan kami yang terbaik bagi masyarakat untuk memperoleh ilmu hukum. Jadi banyak cara yang harus disampaikan kepada masyarakat untuk
lebih percaya lagi kepada Fakultas Hukum mampu melayani mereka secara bagus. Baik, selamat dan sukses sekali lagi. Semoga yang jadi target nanti bisa tercapai dan terlaksana. Terima Saya kasih, harus undur diri. terima kasih Selamat sekali. bekerja kembali. Ini waktunya luar biasa. Kapan-kapan kita ngafe di sini lagi. Boleh. Terima kasih. kasih. Monggo, Bapak. Monggo. Nggih. Untuk semakin melengkapi perbincangan kita di Unik, kali ini saya diajak ke ruangan yang ini bisa dikatakan cukup prestisius begitu ya. Karena Fakultas Kedokteran Gigi mungkin jarang yang memiliki, tapi Unik sebagai bentuk komitmennya hadir untuk masyarakat Kediri. Saya langsung bersama dekannya, yaitu Dr. Ibnu Gunawan, tentu sudah tidak asing. Baik, terima kasih untuk waktunya, Dok. Tapi luar biasa kesempatan yang diberikan pada kami untuk melihat lebih dekat bagaimana Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Kediri. Boleh dijelaskan pada kami? Ya, terima kasih. Jadi, alhamdulillah semua sesuai dengan tahapan-tahapan perencanaan yang kita desain sejak awal, Pak. Memang spirit pemerintah ya di dalam suatu program Astacita dan rencana-rencana program strategik dari pemerintah kita adopsi ada di poin khususnya mengenai akselerasi kebutuhan dan peningkatan sumber daya manusia dan pemerataan kesehatan. Semua program pemerintah itu oleh pihak kami memang diadop dan alhamdulillah yang sekian kalinya perencanaan ini dari tahun ke tahun kita bisa sesuai dengan target. Apalagi baru-baru ini dari mulai berdiri kita mendapat suatu levelitas akreditasi minimal, kemudian reakreditasi kita dengan lulus dengan predikat yang sungguh-sungguh baik. Begitu. Itu semua melegakan, semua itu akibat daripada seluruh dosen, seluruh wakil dekan, dan seluruh pihak-pihak yang terlibat mendukung perencanaan ini. Kira-kira. Baik. Gitu. Kalau boleh dijelaskan lebih detail lagi tentang fasilitas, kemudian apa yang menjadi sebuah komitmen dalam bentuk nilai tawar bagi mereka yang ingin belajar di kedokteran gigi ini, dokter? Ya, sesuai apa yang tertuang dalam akreditasi, kita nggak pernah bisa lepas dari apa-apa yang diisyaratkan dalam akreditasi. Akreditasi itu adalah satu kontrol pemerintah untuk senantiasa mekanisme penguatan peningkatan mutu harus terjaga. Otomatis seperti Mbak lihat sendiri, yang kami tawarkan adalah kami berani berinvestasi untuk memberikan perangkat-perangkat ini yang memudahkan dental unit, dental simulator, kemudian yang perlu penting sekali dukungan universitas support itu untuk pusat pengkajian mutu itu senantiasa rektor dan yayasan menekankan, dan itu merupakan suatu landasan pijak kami untuk terus peningkatan mutu. Karena dari contoh universitas sendiri yang menurun ke gugus kendali mutu di fakultas itu semuanya ada. Berbagai peralatan, berbagai laboratorium yang terupdate terkini itu terus kami lengkapi. Otomatis sesuai dengan pentahapan-pentahapan. Kalau ini premedik, preklinik, klinik, dan nanti mahasiswa disiapkan untuk kelas untuk program prodi profesi sudah masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit itu kita persiapan sudah sedemikian matang disupport oleh berbagai peralatan yang sangat modern. Nah, ini artinya sudah keseluruhan. Kalau melihat, kalau boleh disampaikan juga pada kami tentang target ke depan untuk kedokteran gigi di Unik ini akan di-create seperti apa sehingga ada tampilan lebih dan juga ada output dan value yang lebih ketika belajar di tempat ini, dokter. Ada dua prodi sarjana atau akademisi dan prodi profesi. Baik. Setelah prodi profesi, kami sudah melirik akan begitu untuk pentahapan berikutnya merencanakan membuka program spesialis. Nah, ini akan terus diskusi dengan asosiasi, diskusi dengan beberapa wakil dekan, sehingga nantinya kita akan terus selaras
dengan program-program pemerintah yang tadi saya sebutkan, Astacita, sehingga program pemerintah itu tangkap spiritnya, bisa selalu seiring dengan apa-apa. Perlu Mbak ketahui bahwa program pemerintah itu mengakselerasi peningkatan produksi dokter, tanda petik produksi. Bahwa sekarang itu rasio antara dokter gigi dengan masyarakat itu, kita mengacu pada WHO, seharusnya satu dokter melayani 2.000. Tetapi saat ini yang ada satu dokter masih melayani 6.479. Jadi masa jauh. Masih dibutuhkan sekitar 20-40 ribu dokter lagi untuk waktu tempuh 10 tahun. Itu yang kami harapkan, bahwa kami fokus membantu pemerintah dan otomatis untuk masyarakat Kediri masih ada peluang-peluang untuk mendapatkan satu pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Sukses yang diharapkan tentu juga menjadi sebuah tanggung jawab di satu sisi. Selain dental, apa tadi sebutannya dokter? Dental unit. Unit, ya. Apalagi yang biasanya itu dihadirkan? Untuk pembelajaran premedi dan preklinik kami memakai alat dental simulator. Gitu. Tidak semua fakultas yang bisa berinvestasi untuk suatu pembelian. Kami memanjakan para dosen untuk mendidik, terjadi transfer of skill daripada dosen yang super spesialis bisa mendidik mahasiswa sehingga akan menjadi dokter yang berkualitas. Jadi dental simulator. Komplit fasilitasnya itu tadi. Siap. Karena itu penentunya juga ya dok. Betul ya. Baik. Masih ada giat setelah ini dok? Cukup. Baik ya, saya lain waktu mungkin bisa disambung ketika ada update informasi khususnya yang bisa kita sampaikan untuk pemirsa Doha TV. Terima kasih untuk waktunya dokter. Saya pamit. Sukses selalu untuk kedokteran gigi unik. Iya, terima kasih. Dan kita akan coba ke ruangan lain mencari tahu bagaimana unik hari ini terus mengupayakan yang terbaik khususnya untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat di perguruan. Ya pemirsa, baru saja saya akhiri bincang saya dalam program Jepret, Jejak Prestasi Terkini bersama Universitas Kediri. Unik. Kita tahu komitmen di bidang pendidikan tinggi yang tengah diupayakan unik pada masyarakat Kota Kediri, rupanya juga patut untuk dibingkai sebagai salah satu capaian prestasi. Tidak sekedar membanggakan, tapi komitmen Tridharma Perguruan Tinggi dan juga komitmen memberdayakan masyarakat tengah dijalankan dan terus diupayakan. Capaian tidak hanya sekedar prestasi, tidak semata-mata jargon, tapi hal yang harus dipenuhi agar punya kebermanfaatan secara luas. Saya akhiri sampai di sini program Jepret bersama Doha TV.